Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wassalah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatidz, para sepuh bini sepuh, sedaya kemawon ingkang tansah kawula mulyakaken, sahibul walimah panjenenganipun Bapak Haji Arfan Januari Fitri. Niki masih boten dikandani lahir bulan Januari pas riyaya. Nggih. Leres. Mulane dikai jeneng Januari Fitri. Saha Ibu Fauziah ingkang berbahagia, langkung-langkung calon mempelai Ananda Fauzan Arif, sarjana teknik, yang tentu sangat berbahagia. Para bapak, para hadirin, para undangan, semua yang hadir pada sore hari ini, yang insya Allah juga turut berbahagia. Nah, insya Allah pula kehadiran kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Syukur alhamdulillah, sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersama-sama hadir di majelis yang penuh barokah, dalam keadaan tetap iman, dalam keadaan sehat walafiat, memenuhi undangan Bapak Haji Arfan dalam rangkaian acara walimah qoblan nikah. Kanjene walimahan wong Jawa niki rena-rena dalam konteks pernikahan mawon walimah niku kula panjenengan lek ningali kalau kita melihat fakta di lapangan. Terkadang ada orang melaksanakan walimah atas pernikahan putranya itu justru dilaksanakan sebelum akad nikah. Niku nek cara desa niku selamatan kirim donga. Tapi krana ning kutha niku mboten enten bahasane iku akhire tetep walimah. Mulane diarani walimah qoblan nikah. Kadang-kadang walimah itu dilaksanakan persis bersamaan dengan akad nikah, dan itu kalau bahasa saya itu yang dikatakan walimatun nikah. Lalu kemudian yang walimatul arus itu, kalau idealnya walimatul arus itu tidak sekedar dilaksanakan setelah akad nikah, tapi walimatul arus itu yang ideal dilaksanakan setelah gol 10. Jadi kemanteni mboten trima wis bar akad nikah ning yo ngenteni kikuk. Jadi nek wis gol masuk 10, nah kemudian melaksanakan walimah, itu yang ideal disebut walimatul arus. Karena arusnya itu ya kumpule iku mau. Ya, makanya disebut walimatul arus. Tapi kalau kemudian ada orang yang bertanya, esensinya kayak apa ya? Sesungguhnya niat dan maksud serta tujuannya sama. Niatnya ya niat ngalap barokah dungane konco, dulur lan tonggo. Dan intinya seperti itu. Sehingga ketika kita sore hari ini dihadirkan
dalam rangkaian pelaksanaan pernikahan yang meskipun akad nikahnya baru akan dilaksanakan besok pagi, doa kita tetap sama. Kita doakan agar Mas Fauzan Arif besok di dalam melaksanakan hajat pernikahannya mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pernikahannya betul-betul menjadi pernikahan yang penuh barokah, yang bisa mengantarkan bertambahnya kebaikan dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan rumah tangganya kelak, fit dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Oleh karena itu di kesempatan sore hari ini rasanya saya tidak akan banyak cerita, kecuali cuma satu poin yang ingin saya sampaikan kepada calon mempelai. Rene rabine jedurung mulane disangoni, dibekali. Harapannya setelah dibekali, bekal ini nanti betul-betul bisa dipegang teguh sebagai modal utama di dalam membangun kehidupan rumah tangga. Lek cara warga negara niku nek kapan gawe KTP, ndi KTP niku mesti enten nomere. Iya apa betul? Nomere jenenge NIK. Nah, lek NIK teng KTP niku kepanjangane nomor induk kependudukan. Nah, kalau kepengin cerita niki mawon, Mas Fauzan Arif ini nanti kalau mau betul-betul di dalam membangun kehidupan rumah tangganya yang kelak besok pagi akan dimulai dengan pelaksanaan akad nikah, maka saya ingin bekali Anda dengan bekal NIK, tapi bukan nomor induk kependudukan. Kenapa harus NIK? Karena ini yang paling mendasar. Kita tahu bahwa nikah itu bagian atau salah satu dari bentuk ibadah. Bahkan nikah itu oleh Rasulullah SAW diposisikan sebagai ibadah yang cukup strategis dan cukup istimewa. Sampai kemudian beliau mengatakan man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadah. Barang siapa yang melaksanakan pernikahan, maka sungguh dia telah mendapatkan separuh dari nilai agamanya. Itu artinya apa? Artinya bahwa nikah itu betul-betul punya nilai ibadah yang luar biasa dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena nikah itu ibadah, maka ibadah itu mau tidak mau harus terlebih dahulu dibekali dengan N. Ya lah? Harus dibekali dengan N. Apa itu? Niat. Innamal a'malu binniyat. Ketika niat di dalam melaksanakan pernikahan itu salah, maka jangan pernah bermimpi rumah tangganya nanti akan bisa menjadi rumah tangga yang indah. Bagaimana bisa orang nikah punya niat yang salah? Loh, niatnya mau sekedar menyalurkan amanat penderitaan si kecil lah. Apa itu? Lah iya. Loh, rabi ini mau sekedar memenuhi amanat penderitaan si kecil. Ya nggak dapat apa-apa. Akan jauh berbeda ketika melaksanakan pernikahan itu betul-betul diniati. Niat nopo?
Siji teman-teman niat ibadah krana nikah niku perintah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun cara hukum syariate nikah itu reno-reno tergantung situasi dan kondisinya. Bagi orang yang betul-betul sudah diberi kemampuan mampu untuk menikah, lalu kemudian ada yang akan dinikahi, dan kalau tidak segera melakukan pernikahan justru akan terperosok pada perzinahan, maka bagi orang yang semacam ini nikah itu bukan sekedar sunnah tapi wajib. Jadi kalau ada pemuda yang sudah mampu dan dia sudah punya cara bahasa saiki wis duwe napa? Duwe gendaan. Nah itu nek gak ndang-ndang dirabekno malah justru terjerumus pada jurang yang paling membahayakan, yaitu perzinahan. Maka pemuda ini untuk melaksanakan pernikahan hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Bagi pemuda yang punya kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi dia masih mampu mengendalikan, andaikan tidak segera nikah dia masih tetap aman-aman saja. Bahasa arek saiki gak bahaya tak? Gak bahaya belas. Dia masih mampu mengendalikan. Maka pemuda yang semacam ini kalau dia menikah hukumnya sunnah, lebih baik. Karena apa? Karena ada perintah dari Rasulullah, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Nah sehingga tadi saya katakan bahwa nikah itu kalau ditinjau dari hukum syarat, hukumnya bermacam-macam tergantung situasi dan kondisi seseorang itu sendiri. Tapi terlepas dari hukum pernikahan itu kayak apa, tetapi niat untuk melaksanakan nikah sebagai salah satu bentuk ibadah. Karena nikah itu bagian dari perintah, baik yang diperintahkan oleh Allah maupun yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka niat ini mendapatkan posisi yang sangat-sangat penting. Karena dari niat itulah nanti kita akan tahu tujuan kita menikah itu kayak apa. Maka saya pesankan betul kepada Ananda Fauzan Arif, kendati Anda sudah mempersiapkan segalanya untuk besok pagi melaksanakan pernikahan, karena belum terjadi akad nikah, tidak ada salahnya kalau hari ini totonen dhisik atimu, genah non niatmu, totonen sing apik, niati ibadah derekaken tuntunane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah niatnya ibadah mengikuti tuntunan Rasulullah, maka dalam kehidupan rumah tangganya nanti tentu akan terus berkiblat pada apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah, walaupun tidak akan mungkin kita persis dengan beliau, tapi minimal rujukannya menuju ke sana. Nuwun sewu nek dikongkon persis iku awake dhewe sapa kanthi persis Kanjeng Nabi, kan begitu. Tapi minimal merujuk ke sana. Ya, merujuk ke sana. Apa yang menjadi tuntunan Rasulullah, apa yang menjadi keteladanan Rasulullah, itu menjadi rujukan kita di dalam melakukan segala sesuatu, termasuk di dalam membangun kehidupan rumah tangga. Nah ini N. Kalau sudah dipunyai N-nya, yang kedua apa? Yang kedua I. I ini juga penting. Apa I itu? Integritas.
Wong rabi niku nek gak duwe integritas bahaya. Integritas itu implementasinya kayak apa? Implementasinya pada 3 hal. 1, kejujuran. 2, tanggung jawab. 3, disiplin. Ya. Integritas itu implementasinya adalah jujur, tanggung jawab, disiplin. Dalam kehidupan rumah tangga tanpa kejujuran, nuwun sewu, urip niku nek gak jujur ajur. Ajur. Kenapa? Karena ketika kebohongan itu mulai kita lakukan, maka pasti kita akan melakukan kebohongan yang kedua dalam rangka menutupi kebohongan yang pertama, dan akan terus berulang kebohongan itu kita lakukan. Maka jujur itu menjadi sangat penting. Jujur terbuka dalam kehidupan rumah tangga. Wis karo bojo ku wis pokoke plek-plekan wae, sing penting padha ngerti ini, gak usah singit-singitan. Kepengin bantu wong tuane ya bantu wae, ngomong, "Dek, iki makku ketepaan butuh ngene." Awake dhewe pas enek dhuwit luweh, ya apa? Nah, sing wedok solihah kan ya beres-beres wae. Lah monggo Mas, iku ya piye-piye wong tuwa sampean. Kan begitu kan? Pasti begitu. Tapi kalau nyengit-nyengit akhirnya ketahuan, itu masalah pasti. Tak jamin begitu konangan mesti gegeran. Karena tidak jujur. Maka terbuka itu menjadi penting yang kemudian didasari dengan kejujuran, dan itu adalah salah satu di antara wujud integritas yang harus dipunyai di dalam membangun sebuah kehidupan rumah tangga. Saya seringkali mengetengahkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa jujur itu oleh Rasulullah dijadikan pondasi utama menuju surga. Alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi jujur itu pondasi utama untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga dalam kehidupan rumah tangga akan berbentuk apa? Mawaddatan warahmah. Terbangun rasa cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga, dimulai dari antara suami dan istri. Maka mlebu omah rasane kaya swarga. Tidak heran kan kalau Rasul mengatakan baiti jannati. Kenapa? Masuk rumah merasa tentrem. Apa? Ketemu bojo ayem. Nek kapan mlebu omah wis sumpek kabeh. Akhirnya juarang mulai nyangkruk eneng warung gak mulai ngopi ini 5.000 nyangkruk 5 jam. Terus sing duwe warung kaya betah lho. Buyangan lawis nang mulai kan. Ngopi 5.000 nganti 5 jam gak mulai. Tapi ya sing salah sing duwe warung nanti digawe wifi bareng akhirnya kerasan. Insyaallah. Lah ini yang saya katakan tadi, integritas. Ketika kejujuran sudah merasuk di dalam hati kita, pasti kemudian akan tumbuh tanggung jawab. Sebagai suami punya tanggung jawab, sebagai istri juga punya tanggung jawab. Bagiannya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabu. Ada bagiannya masing-masing. Bahwa kemudian Mas Fauzan Arif ini sebagai sosok laki-laki harus dipahami bahwa Anda bertanggung jawab penuh kelak dalam kehidupan rumah tangga Anda, termasuk bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak Anda, seperti yang disebut oleh Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau sudah modal dua ini dipunyai, maka yang ketiga sebagai landasannya, apa itu yang ketiga? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatnya ditoto sing apik, integritasnya betul-betul ada di dalam jiwanya, lalu kemudian dilandasi dengan ketakwaan. Ketakwaan ini selalu didengungkan
oleh baginda Rasul ketika beliau menyampaikan khutbah nikah. Makanya dalam khutbah nikah beliau, ayat yang disampaikan beliau dalam urusan takwa tidak cuma satu tapi tiga. Ya, sing biasa khutbah nikah itu Ustaz Amit ya. Sing diwaca ayat takwa itu gak terima siji ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Duh, tiga ayat itu disampaikan oleh Rasulullah dalam menyampaikan khutbah nikah. Artinya apa? Beliau ingin memberikan pesan kepada kita betapa ketakwaan itu begitu sangat-sangat spesial sebagai modal utama di dalam melaksanakan pernikahan dan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Implementasi dari ketakwaan kayak apa? Niku nek diceritakno yo nganti pirang jam yo gak sampai tutup. Mulane mboten kula kandhane ndang mari soalé berkate wis dadi ngono lho, cek endang-endang iso digawa mulih sing omah wis kadung ngenteni. Alhamdulillah. Nggih pun ngeten mawon sing kula kandhane, muga-muga barokah. Mudah-mudahan manfaat utamanya untuk calon mempelai Ananda Fauzan Arif. Kita doakan bersama, mudah-mudahan akad nikahnya besok pagi lancar, pernikahannya yang dibangun nanti menjadi pernikahan yang barokah, rumah tangganya mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah, salamah, sa'adah fit dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي يغفر العظيم يغفر المزيد الحمد لله الباغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا فيها من جميع الاهوال والافات، تقضي لنا فيها جميع الحاجات، تطهرنا من المسيئات، ترفعنا بك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعيتنا هذه جمعية مرحومة جمعية مرضية. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم طول امورنا حسن اعمالنا. اللهم بارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بارك للعروسين، اللهم بارك على العروسين، اللهم ألف بين العروسين كما ألفت بين آدم وحواء، كما ألفت بين إبراهيم وسارة، كما ألفت بين يوسف وزليخة، كما ألفت بين موسى وصفورة، كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. بارك الله لهما، بارك الله لهما، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.